Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Riansa dari 4KPB dengan NIM 23411101024. Di sini saya akan sedikit menganalisis atau membaca hasil UTS dari media cetak. Yang pertama itu seberapa sering atau 2 minggu ini media mana yang saya konsumsi, yaitu eh, tentang ada YouTube, WhatsApp, atau berita tentang Detik dan Kompas. Selain itu juga saya juga kerap menggunakan Twitter untuk mengikuti isu terkini secara real time menggunakan media online karena kemudahannya diakses kapan aja dan di mana saja. Informasi tersedia dan berbagai format tulisan, video, dan infografis yang memudahkan saya sebagai mahasiswa untuk menyerap informasi dengan cepat. Instagram dan Twitter misalnya, saya gunakan untuk mengikuti perkembangan isu sosial, dakwah digital, dan juga informasi kampus. YouTube juga menjadi pilihan utama untuk konten edukatif, dokumenter, hingga podcast yang membahas isu-isu keislaman, sosial politik, dan keorganisasian. WhatsApp berfungsi sebagai saluran komunikasi serta berbagai berita, entertainment, keluarga maupun dalam lingkup organisasi kemahasiswaan yang saya ikuti. Namun, dalam derasnya arus informasi tersebut, saya sadar pentingnya membedakan kredibilitas antar jenis media. Media cetak seperti koran atau majalah biasanya saya anggap lebih kredibel karena melalui proses penyuntingan yang ketat dan berbasis pada standar jurnalistik konvensional. Sayangnya, saya jarang mengakses media itu karena terbatasnya distribusi fisik dan kurang praktis di era digital. Sementara itu, media elektronik seperti televisi masih saya anggap cukup kredibel walau kadang terpengaruh oleh kepentingan politik atau farming tertentu. Media online di sisi lain menyajikan tantangan tersendiri, banyak informasi bersifat cepat namun tidak selalu akurat. Oleh karena itu, saya bisa membandingkan informasi dari berbagai sumber sebelum mempercayai sepenuhnya. Saya juga mulai menyadari pentingnya peran algoritma media sosial dalam bentuk cara pandang saya terhadap isu-isu tertentu. Konten yang saya konsumsi secara tidak langsung dipilihkan oleh sistem berdasarkan preferensi dan interaksi sebelumnya. Ini menjadi bias yang tidak disadari sehingga saya mencoba untuk lebih selektif dan sadar dalam memilih konten serta meluangkan waktu untuk mengakses sumber yang beragam agar perspektif saya tetap luas. Berdasarkan pengalaman saya melihat bahwa manajemen media online memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kredibilitasnya. Di tengah banjir informasi dan maraknya hoaks, media online seharusnya tidak hanya mengejar kecepatan dan viralitas, tetapi juga menjaga prinsip-prinsip jurnalistik yang benar. Beberapa strategi yang bisa dilakukan antara lain verifikasi fakta sebelum publikasi, mencantumkan sumber secara jelas, menghindari clickbait, serta memiliki tim kurasi konten yang aktif. Media juga perlu memberikan edukasi kepada audiens agar lebih kritis terhadap informasi yang mereka konsumsi. Terus yang ketiga tentang evaluasi terhadap platform media online yang sering saya gunakan, Instagram dan YouTube. Dalam era digital sangat dinamis seperti saat ini, keberadaan platform media online menjadi sangat signifikan dalam kehidupan sehari-hari. Dari berbagai platform yang tersedia, saya paling sering menggunakan Instagram dan YouTube. Kedua platform ini memiliki peran penting dalam membentuk cara saya menerima informasi, berkomunikasi, dan mengekspresikan diri. Oleh karena itu, saya penting melakukan menggunakan evaluasi terhadap kelebihan dan kekurangan masing-masing agar saya bisa menjadi visual yang bijak dan strategis. Instagram merupakan media sosial berbasis visual yang memungkinkan pengguna untuk berbagi foto, video, dan cerita secara real time. Saya juga menggunakan Instagram untuk mengikuti perkembangan isu sosial, aktivitas organisasi, tren dakwah digital, serta konten hiburan. Kelebihan utama Instagram adalah tampilan menarik, fitur yang beragam seperti story, list, dan live, serta kemampuan menjangkau audiens yang lebih luas dalam waktu singkat. Selain itu, banyak organisasi dan tokoh publik yang menggunakan Instagram untuk menyampaikan pesan dan dakwah advokasi hingga edukasi. Namun di balik kelebihan, Instagram memiliki kekurangan. Konten yang ditampilkan saat tergantung pada algoritma sehingga seringkali saya melihat konten yang sesuai minat saya saja. Ini bisa membatasi sudut pandang saya terhadap isu-isu yang lebih luas. Terus meski demikian, saya sering menonton konten seperti di ceramah, podcast, organisasi.
Nah, kalau ada juga YouTube. YouTube terletak pada fleksibilitas dan kedalaman kontennya. Berbeda dengan Instagram yang cenderung ringkas, YouTube mungkin kan kita menyampaikan secara lebih panjang dan mendalam. Banyak konten kreator yang menyampaikan isu-isu keislaman sosial dan politik dengan pendekatan menarik kontekstual. Dari evaluasi ini, saya menyadari pentingnya memiliki literasi media yang kuat dalam menggunakan kedua platform ini. Kita tidak hanya tutup untuk menjadi konsumen pasif, tapi juga aktif dan kritis menyaring informasi yang diterima. Instagram dan YouTube juga digunakan secara bijak, bisa menjadi media dakwah, pendidikan, dan penggerak sosial yang efektif. Namun jika digunakan tanpa kontrol, keduanya bisa menyesatkan atau membentuk opini yang bias. Menurut itu, nah itu tadi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.